Hari ini tema firman Tuhan adalah komunikasi yang sehat dalam keluarga. Ya, berapa banyak di sini yang keluarganya komunikasinya sehat? Sakit semua ini? Kenapa nggak ada yang angkat tangan ya? Ya, sekali lagi saya mau lihat yang sehat. Ya, puji Tuhan ya. Yang tidak sehat masih ada waktu untuk disehatkan. Amin, saudara. Iya, hari ini saudara kita percaya bahwa komunikasi itu adalah sebuah jembatan dalam sebuah hubungan. Karena hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Ya, ketika komunikasi rusak maka hubungan itu terputus, bahkan berakhir pada ya perceraian bisa terjadi. Kenapa komunikasi menjadi begitu penting, saudara? Di dalam kehidupan kita berkeluarga, komunikasi itu adalah sesuatu yang sangat vital. Ya, itu sangat-sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Kalau saya bisa mengibaratkan komunikasi itu dalam tubuh kita itu seperti otak yang mengatur segala sesuatu. Kalau komunikasi kita sudah hancur, putus, maka nggak bisa berfungsi. Saya kemarin kehilangan sepupu saya itu Nur Hayati. Dulu ketika saya diusir dari rumah, saya datang ke tempat kos-kosannya dia. Dan minggu lalu, yang saya saksikan minggu lalu, mau pelayanan tiba-tiba pusing, lalu dibawa ke rumah sakit dan dioperasi otak. Dia tidak sadar sampai kemarin siang, suaminya beri update bahwa batang otaknya sudah mati dan otaknya tidak lagi bisa mengatur pernafasan, peredaran darahnya semua. Dia hanya dibantu hidup karena mesin dari rumah sakit. Dokter berkata kita tinggal menunggu sampai tubuhnya tidak lagi menerima mesin dari rumah sakit itu dan dia akan meninggal. Dan kemarin sore dia meninggal dunia, kemarin siang, saudara. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Ya, otak itu vital dalam kehidupan seorang manusia. Bisa terjadi kematian kalau otaknya berhenti berfungsi. Di dalam kehidupan pernikahan, komunikasi itu ya seperti itu. Ya, akhirnya rumah tangga bisa berhenti kalau komunikasi itu putus, saudara. Ya, saya ketemu orang, dia bilang, Bu, kami puji Tuhan 5 tahun saya sama suami gak pernah berantem. Luar biasa ya. Iya, karena kami gak omongan. 5 tahun gak bicara, makanya tidak pernah berantem. Ya, saya bilang, 5 tahun. Iya, karena setiap kali bicara pasti berantem. Jadi ya saya cari aman aja lah, saya malas bicara. Tapi ibu masih hidup berdua. Ya iya, bagaimana di keluarga kami gak boleh bercerai. Jadi kami pisah ranjang, pisah kamar, tapi masih hidup bersama. Tapi malah gak pernah berantem karena gak omongan. Saya bilang, ini setan sama setan. Jangan hidup seperti itu, saudara. Engkau hidup dalam kemunafikan, dan bagaimana bisa ada berkat dalam kehidupan rumah tanggamu. Kutuk yang akan engkau alami, keturunanmu juga akan menerima kutuk. Saya yakin dan percaya, saudara, orang-orang yang hidup dengan komunikasi yang hancur, tidak dipulihkan, maka Alkitab berkata di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Ya, kenapa banyak anak-anak rusak, generasi rusak? Ya karena dia melihat orang tuanya, saudara. Ketika orang tua itu komunikasinya rusak, mereka diam-diaman berantem 1 minggu tidak bicara. Di sini ada? Tidak ada ya? Semua sudah bertobat ya? Tolong tatap mata saya. Ya, kalau ada yang masih begitu, bertobatlah. Hidup ini kita nggak pernah ada yang tahu. Ya, saya sampai sekarang masih syok dengan sepupu saya itu tidak ada sakit. Hari Minggu pagi masih bikin status di Facebook. Tiba-tiba siang dia sudah nggak sadarkan diri, kemarin meninggal dipanggil Tuhan. Nggak ada yang tahu. Ya, makanya selama kita diberi hidup, mari kita mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Saudara, kenapa iblis berusaha sekuat mungkin untuk menghancurkan komunikasi dalam keluarga? Ingat, pertama kali iblis datang ke manusia, yang dia berusaha hancurkan adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Waktu pertama kali Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, ya Tuhan bilang apa? Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu yang Tuhan komunikasikan kepada Adam dan Hawa.
Ketika setan datang, iblis bilang begini, tentulah Tuhan berfirman kepada kalian bahwa semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan. Berbeda nggak saudara? Berbeda sekali. Tuhan bilang semua boleh kamu makan dengan bebas. Iblis bilang, Tuhan bilang apa? Semua tidak boleh dimakan. Ini loh putar baliknya iblis. Sedangkan komunikasi Tuhan dengan manusia aja bisa dia putar balik. Apalagi komunikasi suami dengan istri. Sangat berbahaya. Karena iblis tahu banget ketika komunikasi kita dengan Tuhan rusak, hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka hubungan kita dengan sesama juga rusak. Kalau ada suami yang jadi biang kerok di tengah keluarga, selalu bikin kacau, merampas damai sejahtera, itu pasti 100% fix. Suami itu hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau ada istri yang di dalam rumah tangga penyebab biang kerok, bikin kacau dalam rumah tangga, bikin gaduh selalu fix. Itu istri yang hubungannya dengan Tuhan pasti rusak. Kalau ada anak dalam keluarga yang selalu bikin masalah, jadi bulan-bulanan, bikin onar, itu pasti anak ini hubungannya dengan Tuhan rusak. Makanya saudara, komunikasi itu penting sekali. Nah, bagaimana caranya untuk komunikasi kita dengan sesama kita itu bisa sehat, apalagi dalam keluarga? Buka bersama Amsal pasal 25 ayat yang ke-11. Amsal 25 ayat yang ke-11, saudara. Firman Tuhan berkata demikian di sana. Baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Apel emas di pinggan perak itu mahal enggak? Apelnya aja dari emas. Berapa gram itu? Piringnya itu perak. Itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Apa yang membuat dia berharga? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Kenapa seringkali komunikasi kita rusak? Karena seringkali perkataan yang diucapkan itu tidak tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Ada istri yang bilang sama saya gini, Bu, saya itu udah bingung mau komunikasi bicara dengan suami saya nggak bisa. Setiap kali bicara kami pasti bertengkar. Bicara apa? Ya bicara apa aja. Saya mau tanya, Bu, Ibu ngajak suami bicara itu kapan? Ya waktu dia pulang kantor. Bapak Ibu, kita sama-sama bertanya ya di sini. Kira-kira kalau suami pulang kantor, itu pikirannya lagi suntuk atau lagi fresh? Bapak-bapak yang bekerja, kalau pulang itu otaknya, pikirannya fresh atau suntuk? Ada bapak-bapak di sini? Ini bapak-bapak di sini pada kerja apa enggak sih? Hello bapak-bapak? Ya, bapak-bapak itu kalau pulang kerja itu pikirannya suntuk atau fresh banget? Ini kayaknya sakit jiwa ya. Saya bingung ya mau ngomong apa jemaat di sini nih. Saya ini sudah khotbah keempat loh, ini dari Sentul macet loh ini. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Ya, bapak-bapak kita ini kan kalau pulang kantor, dari kantor mungkin tekanan kerjaannya berat, di jalan macet, itu kan bisa bikin darah tinggi toh. Terus kira-kira istri sambut di rumah dengan perkataan yang bikin jengkel itu, kira-kira bapak-bapak emosi nggak? Giliran emosi semangat. Emosi, ya, emosi. Tapi memang makanya saudara, penyambutan suami pulang kerja itu sih tergantung gajinya. Kalau suami direktur gajinya 100 juta, pulang istrinya, halo sayang udah pulang, ada kopi, ada roti, istirahat dulu, buka sepatu, duduk. Gaji 100 juta. Kalau gajinya UMR, baru ketok pintu buka, ganti gas sana, gas habis dari tadi pagi itu, galon juga habis, angkat sana. Makanya sering terjadi pembunuhan. Bisa-bisa itu gas melayang di kepala. Karena perkataannya tidak tepat waktu. Ya, kita ini berdoa saudara, ya. Ayat ini berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel. Tapi memang sering kadang kan kita keceplosan.
Tiba-tiba ingat di otak, tiba-tiba ngomong, ya sudahlah kalau terjadi pertikaian jaga hati. Ya, karena yang namanya pertikaian itu bisa terjadi. Contoh di mobil saudara ya, suaminya tanya makan di mana, istrinya jawab terserah. Kata terserah ini bagi perempuan hati-hati. Iya enggak bapak-bapak? Kayaknya bapak-bapak di sini jarang satu mobil sama istrinya ya. Saya kalau ngomong dari tadi kok kayaknya nggak nyambung ya. Diam aja bapak-bapak ini ya. Tolong agak-agak ya responsif ya bapak-bapak ya. Ya, kalau istrinya jawab terserah. Terus akhirnya suaminya bilang ya udah makan mie ayam ya. Kalau saya begitu terserah makan mie ayam ya, saya jawab. Saya kan nggak suka mie ayam. Jadi pertengkaran. Ini tadinya sebenarnya nggak ada masalah, bisa jadi masalah. Ya, jadi dikatakan ayo kita belajar ya. Bapak, ibu, anak-anak juga kalau mau ngomong sama orang tuanya, mau minta duit, lihat-lihat dulu keadaan, amin. Ya, jangan suami baru pulang kerja ngomong besok jatuh tempo loh itu. Aduh, kira-kira bapak-bapak sepaneng nggak ya? Darah tinggi nggak diomongin gitu? Cari waktu dulu. Ya, saya kalau lihat suami saya mukanya merengut, saya nggak berani ngomong. Dia lagi lapar. Karena orang lapar diajak ngomong, marah. Ya, bapak-bapak itu kalau lapar marah loh. Iya nggak bapak-bapak? Pak Petra gitu nggak Pak? Ya, iya saudara. Jadi kita harus bisa melihat waktunya. Yang kedua saudara, ya firman Tuhan berkata, coba kita buka Yakobus ya. Kita Yakobus 1 ayat 19. Ini juga salah satu tips ya untuk kita ini belajar memiliki komunikasi yang sehat dalam keluarga. Yakobus 1 ayat 19, baca bersama 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk. Ini firman Tuhan. Kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana? Cepat berkata-kata, cepat marah, lambat. Bagaimana rumah tangga kita mau mengalami berkat Tuhan? Firman Tuhan aja kita balik semua toh. Ya enggak? Alkitab berkata, hendaklah kita ini cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, apalagi untuk marah. Yang ada di dalam kehidupan kita, sering kali saudara, ya istri baru mau ngomong, jadi aku tuh diam, gak usah ngomong, saya sudah tahu. Lah, punya ilmu kebatinan ya. Belum dijelaskan udah tahu. Ya. Demikian juga istri. Ya suami mau ngomong kita nggak usah ngomong. Lah kalau nggak ngomong terus mau ngapa? Ayat ini bilang ayo kita belajar untuk cepat mendengar. Kalau istri ngomong mau dengar dulu. Bener nggak ya yang istriku ngomong ini? Ini masukan yang bener nggak ya? Tapi kadang-kadang memang suami itu egois. Ya. Dia tuh tidak mau melibatkan istri. Pokoknya yang istri ngomong tuh salah semua. Padahal coba direnungkan baik-baik. Biasa istri ngomong itu benar. Sifatnya mengingatkan. Ya, kecuali istri ngomong membabi buta atau ngomong gimana. Tapi kadang-kadang itulah pria itu harus belajar untuk menundukkan diri juga. Seringkali istri ngomong tuh benar loh. Tapi langsung egois marah. Padahal yang diomongin tuh benar. Ya, demikian juga sebaliknya. Ya, seringkali kita juga istri ketika suami ngomong apa, kita cepat marah, cepat tersinggung, cepat emosi. Jadi semua kita saudara, untuk membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga itu semua butuh usaha. Katakan, amin. Tidak semerta-merta terus kita berdoa dalam nama Yesus, terus semuanya bisa beres. Ya, kita doa puasa terus beres, kita bahasa roh terus beres, nggak bisa. Ya, komunikasi yang sehat dalam keluarga, anak-anak pun belajar untuk ngomong yang baik di depan keluarga, depan orang tua. Itu semua perlu proses, kita perlu belajar. Nggak ada yang simsalabim, abrakadabra. Ada ego yang perlu ditanggalkan, ada kesombongan yang harus dimatikan, ada keakuan yang harus benar-benar
padamkan supaya kita ini bisa belajar berkomunikasi yang sehat. Amin Bapak Ibu. Tidak gampang memang. Tapi itulah gunanya kita ini percaya pada Yesus supaya kita ini mengalami perubahan. Jangan saudara cuma datang duduk jadi jemaat yang tiap minggu di gereja tapi karakter nggak pernah berubah, hidup nggak pernah berubah, cara berkata nggak pernah berubah. Buat apa? Ya, kalau kita nanti ketemu Tuhan satu saat yang Dia tanya berapa banyak firman yang sudah kamu lakukan, dan disitulah kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar. Anak-anak belajarlah untuk hormat sama orang tua. Ya. Karena apa saudara? Ya, tidak datang dengan sendirinya, harus dibangun. Belajar untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Coba kalau kita semua ada masalah, saya ini ada masalah, mau ngomong, ya, terus suami bilang, "Iya, kamu dulu ngomong." Istri yang ngomong, "Enggak, kamu dulu, kamu, enggak jadi ngomong." Ya, karena kamu terus. Ya, enggak jadi berantem. Tapi kenapa terjadi pertikaian, saudara? Kita ini semua maunya cepat berkata-kata, cepat juga marah. Bilang kanan kirimu, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Apalagi suami istri, sayang, cepat mendengar, lambat berkata-kata ya. Ayo suami istri, ngomong sama istrinya, jangan lihat saya. Jangan ngomong ke istri orang, cepat lihat kanan kirimu. Ya, yang suami istri terutama ngomong. Ya, kita belajar ya sekarang, cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Kalau saudara mau menjadi pelaku firman, pasti saudara mau ngomong. Kalau nggak mau ngomong tuh nggak mau jadi pelaku firman tuh. Ya pasti pulang ya begitu-begitu aja. Ya, pasti pulang ya nggak ada perubahan hidup. Ayo saudara, kita yang mengusahakan. Ya, kenapa orang tua mulai lebih dahulu? Saya banyak melihat sekarang anak-anak generasi sekarang ini banyak yang stres dan depresi loh saudara. Serius. Ya. Mereka itu masih umur sekarang ini sudah langganan ke psikiater loh. Ya. Bayangkan udah nggak bisa tidur, pergumulannya banyak. Dan rata-rata kenapa bisa terjadi begitu? Ya karena orang tuanya tiap hari ribut di rumah. Tiap hari berantem, komunikasinya nggak sehat. Yang namanya manusia ada masalah tuh biasa. Tapi mari kita bangun ya di dalam Kristus, saling menasehati dengan firman Tuhan. Coba kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 20 di sana dikatakan apa? Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi daripada kita marah, kita kehilangan perkenanan Tuhan, lebih baik kita ini berusaha menenangkan diri. Cepat beres, cepat selesai. Ya, suami-suami ayo belajar. Istri juga ayo belajar, karena memang ya istri itu saudara perempuan tuh satu hari dia bisa mengeluarkan 30.000 kata loh. Ya, jadi bayangkan kalau suaminya itu tidak siap. Ya, apalagi istrinya sakit jiwa lagi. Ya sudah. Tapi saya percaya di sini semua istri-istri jiwanya sehat, amin. Ya, bapak-bapak juga jiwanya sehat, amin. Ya, jadi kita belajar, saudara. Dikatakan di sana, amarah itu tidak mengerjakan apa yang baik di hadapan Tuhan. Coba kita buka bersama, ya kita lihat Matius pasal yang ke-12. Matius 12 ayat 35 sampai 37, saudara. Apa kata firman Tuhan di sana? Kenapa kita harus menjaga perkataan kita, ucapan kita, komunikasi kita? Baca bersama ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kita lanjut ayat yang berikutnya, di sana dikatakan, tetapi apa? Aku berkata kepadamu, ini akunya Yesus huruf besar loh. Bukan Rasul Paulus, bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, 1, 2, 3, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini cuma kata sia-sia, apalagi kata kotor. Kata sia-sia aja yang kita ucapkan.
Itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Ayat yang berikutnya lebih menakutkan lagi, saudara. Ya, baca ayat 37, 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ngeri gak, saudara? Jangan anggap enteng loh komunikasi dalam keluarga. Makanya saya bilang jangan ucapkan yang sia-sia. Ya, Yesus berkata di situ, memang benar, ya, saya juga percaya orang yang hubungannya dengan Tuhan dekat, itu dia punya perbendaharaan di hati, itu semua baik. Jadi yang keluar dari mulut juga baik. Karena dia melekat pada sumber yang benar, sumber berkat. Tapi ketika orang itu jauh dari Tuhan, maka dia tidak punya perbendaharaan yang baik di hatinya. Yang keluar dari mulutnya juga segala yang jahat. Maka dikatakan tadi, kita kembali pada ayat yang ke-35, dengan jelas firman Tuhan berkata ayat 35, ya, orang yang baik ya mengeluarkan hal-hal yang baik dari apa? Perbendaharaannya yang baik. Jadi ternyata hati kita ini adalah perbendaharaan kata-kata kita. Kalau hati kita benar, maka yang keluar dari mulut kita itu juga hal-hal yang benar, yang baik. Tapi ketika orang hatinya itu jahat, penuh kepahitan, kekecewaan, penuh dosa, maka yang keluar dari mulutnya itu adalah hal-hal yang jahat. Jadi saudara, kalau kita mau komunikasi kita itu sehat dan baik, benar dalam keluarga, ayo kembali bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena hanya ketika kita melekat dengan Tuhan, maka di sini itu bersih. Dan kata-kata yang keluar dari mulutmu juga bersih. Karena Yesus berkata, yang tadi sangat mengerikan, ayat 36 bilang tadi, coba lompat ayat 36, dikatakan, sebab tetapi aku, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mari kita berdoa, kalau ada kata-kata kita yang keluar dari mulut ini dalam keluarga kita mungkin salah. Kita berdoa, kita cabut semua kata-kata itu, saudara. Biarlah kita memakai perkataan yang baik di mana perlu untuk kita ini saling membangun, saling menasehati. Nasihat terbaik bagi anak kita, bagi siapapun itu firman Tuhan. Saya menasehati anak-anak saya selalu pakai firman. Saya tidak pernah pakai nasihat saya sendiri. Saya nggak pernah berkata, orang tua dulu berkata, tidak ada. Ya, karena orang tua dulu juga bisa salah. Amin. Nggak usah bawa-bawa nenek moyangmu. Kalau menasehati anak, menasehati siapa saja, pakai firman Tuhan. Nasihati mereka dengan firman. Kamu tahu nggak, firman Tuhan berkata, orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Kamu bayangkan kalau Tuhan yang menghormati hidupmu seperti apa, coba. Nasihati begitu, saudara. Saya nasihati anak-anak saya itu pakai firman. Ya, nggak usah pakai dulu oma bilang, kamu tahu nggak oma, kamu tahu nggak opa, nggak usah. Ya, ada filsafat kuno dari Tiongkok, kayak kurang bahan di Alkitab, ya. Sebab kata-kata begitu belum tentu benar. Kebaik iya, tapi benar belum tentu. Tapi firman Tuhan sudah pasti benar, dan firman itu mengandung kuasa. Alkitab berkata setiap firman yang kita ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nasihati anak-anakmu dengan firman. Ya, coba kita lihat kembali tadi Amsal 25, saudara. Amsal 25 ayat yang ke-12, ya. Amsal 25 ayat yang ke-12 dikatakan di sana. Kita baca Amsal 25 ayat yang ke-12, baca bersama 1, 2, 3. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Teguran orang bijak. Siapa orang yang bijak itu? Alkitab berkata, orang yang bijaksana ialah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan.
Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengetahuan. Waktu kita takut Tuhan, kita jadi orang yang bijaksana. Melebihi orang-orang dunia. Sekalipun mereka punya pangkat jabatan. Tapi waktu engkau hidup takut Tuhan, engkau punya hikmat yang melebihi orang-orang dunia. Kenapa Daniel diangkat Tuhan menjadi pejabat, saudara? Di Babilonia diangkat menjadi orang yang berpengaruh, mengepalai 120, bahkan dia diangkat menjadi 3 orang yang menjadi kepala di tengah-tengah pemerintahan Raja Darius. Dan Alkitab berkata, karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Waktu engkau hidup takut Tuhan, engkau punya hikmat Tuhan. Di kantormu, dimanapun engkau berada, engkau menjadi orang yang memiliki kebijaksanaan dan hikmat Tuhan. Dan ketika engkau menasehati, Alkitab berkata, teguran orang bijak seperti cincin emas. Itu berharga banget. Seperti anting kencana, seperti hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Bayangkan loh, kalau kita hidup takut Tuhan, maka nasihatmu itu adalah nasihat yang sangat-sangat berharga. Amin, saudara. Saya pernah dengar kesaksian seorang pendoa syafaat. Dia itu tadinya hanya seorang penjaga gudang. Tapi dia pendoa. Cuma saudara, waktu 1 kali di kantornya itu mencari kepala personalia. Ya, lalu bosnya panggil dia. Aku menjatuhkan pilihan atas kamu. Menjadi kepala personalia yang membawahi seluruh karyawan. Dia tadinya cuma penjaga gudang. Tapi dia ini pendoa, dia takut Tuhan. Lalu dia tanya, kenapa saya Pak? Sebab aku melihat di dalam dirimu ada hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa dia kalau ngomong pakai firman Tuhan? Amin, saudara. Saudara gak perlu berkata, di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11 berkata, ndak usah, sok rohani. Firman itu taruh di hatimu, ucapkan ketika orang meminta sesuatu. Maka mereka akan terheran-heran mendengar. Ya, kenapa Salomo itu dicari semua orang? Raja-raja bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan datang mencari Salomo, bawa upeti, tidak tanggung-tanggung upeti yang mereka bawa itu kilo-kiloan emas, perak. Ya, mereka bawa. Kenapa? Karena ada hikmat Tuhan. Cuma untuk mendengar loh. Cuma untuk mendengar nasihatnya Salomo. Waktu kita hidup takut Tuhan, bahkan raja-raja saudara akan memanggil kita untuk mendengarkan nasihat kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Anak-anak muda, mari hidup takut Tuhan. Mari menjadi orang yang bijaksana. Kau tidak bisa mengandalkan kepandaian logikamu saja sebagai manusia. Di akhir zaman, Tuhan akan menyatakan perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, ya, dan lisanmu itu ada kebijaksanaan, ada hikmat, sehingga semua perkataanmu itu akan menarik orang lain itu melihat. Kenapa? Karena itu adalah perkataan yang berkuasa. Nasihati anakmu dengan firman. Amin, bapak-bapak. Tapi bapak bilang, aku aja gak hafal firman, Bu. Bagaimana itu? Ayo berubah, ayo bertobat. Bapak-bapak lebih dahulu, ayo baca firman. Waktu engkau punya firman, engkau bisa nasihati anak-anakmu dengan firman. Kenapa banyak kegagalan terjadi atas kehidupan anak-anak? Ya gak ada yang lain yang salah, orang tua. Engkau sendiri gak hidup takut Tuhan, bagaimana mungkin anakmu takut Tuhan? Engkau sendiri gak menghormati Tuhan, bagaimana anakmu menghormati Tuhan? Karena keteladanan hidup kita akan berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan kita. Saya berdoa, mari kita semua sungguh-sungguh mau berubah, mau diubahkan. Biarlah semua yang keluar dari mulut kita itu manis didengar oleh Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita semua mau memperbaiki suami istri kita, perbaiki semuanya, maka Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan.